Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang ada di jantung Kota Malang. Ya, di sana ada di sana ada stasiun stasiun. Alun-alun Tugu lebih dikenalnya ya. Di sana ada stasiun Kota Baru ya. Ini tadi saya sempat mewawancarai salah satu warga ya. Kebetulan warga itu dia berjualan sebagai pedagang kaki lima. Lagi-lagi di saat saya tanyakan ya, pergantian kepemimpinan nasional ya, atau bupati, wali kota, gubernur ini nggak pernah ngefek. Ini sudah sering kami lakukan ya, pada kenyataannya di situ ya. Dari situlah ya, dengan adanya program kami Rumah YouTube tadi, nah harapan saya ini menjadi sesuatu yang baru bagi masyarakat ya. Jadi Rumah YouTube ini bagaimana itu bentuk fasilitasi tentang kebutuhan informasi ya, media promosi ya, ruang publik ya, ruang inovasi, ruang kreatif yang ada di masing-masing RW. Sehingga pergantian kepemimpinan tadi ada sesuatu yang baru. Ya. Jadi bukan yang selama ini katakanlah janji-janji politik ya. Kalau janji-janji politik ya oke lah ya. Tapi di saat kita bahasanya kok mengacu ya. Enggak lah ya. Di saat presiden kita Prabowo Subianto menghendaki bagaimana rakyat itu tersenyum. Nah, pengertian rakyat ini berarti kan semua penduduk itu, gampangannya semua warga Indonesia ini harus tersenyum. Rasionya kan di situ. Walaupun tingkat capaiannya itu nanti ada tahapan-tahapan lah. Gak mungkin serempak akan tersenyum semua ya. Tapi paling enggak ada satu terapan atau ada satu program ya yang bisa betul-betul menyentuh rakyat bawah. Makanya saya bikin program Rumah YouTube tadi, harapan saya bagaimana Rumah YouTube yang ada di masing-masing RW tadi paling enggak silaturahim, walaupun secara teknologi itu terfasilitasi, media promosi juga terfasilitasi ya. Juga media promosi, juga wadah kreatifnya anak muda itu ada di Rumah YouTube tadi. Jadi bagaimana channel YouTube tadi itu menjadi menjadi panggungnya ya, menjadi pentasnya, menjadi wadahnya warga masyarakat untuk berapa saja, baik itu mau kegiatan kerja bakti, mau pengajian ya, mau penampilan budaya ya, atau ya mau kegiatan ulang tahun, pokoknya apa saja, mau jual beli mobil, motor, please. Jadi konsep saya tuh bagaimana sih pemerintahan yang baru ini ada sesuatu yang baru ya, dan bisa menyentuh, itulah ya, bisa menyentuh warga masyarakat. Jadi enggak, Mas, kita bisa ngomong-ngomong sebentar, Mas, terkait dengan terpilihnya Presiden Prabowo itu menurut sampean ya apa? Sampean mahasiswa atau mahasiswa? Mahasiswa. Coba di sini aja, Mas. Soalnya lambat tuh nih. Sebentar aja. Dengan terpilihnya Prabowo ini paling enggak sampean melihatnya bagaimana presiden kita ini? Maksudnya gimana itu? Ya sampean bisa dulu Jokowi kayak apa, sering di demo dan sebagainya ya. Kan gitu. Sekarang Prabowo ini menurut sampean kayak apa? Apa belum pernah nonton? Maksudnya pertanyaannya apa, Mas? Pertanyaannya itu terkait profil Prabowo ya, salah satunya itu pingin rakyat Indonesia ini tersenyum. Nah, itu kan salah satu komitmennya. Berarti Prabowo ini gampangnya bagaimana mengembalikan Indonesia itu betul-betul punya jati diri sebagai seorang yang merdeka. Selama ini kan banyak masyarakat yang merdeka tapi belum bisa tersenyum karena masih miskin lah, masih belum ada program yang menyentuh. Maksud saya itu. Jadi di saat sampai melihat secara global sosok Prabowo itu ya apa gitu loh maksud saya. Cara Mas ini maksudnya Mas itu mengatasi. Nah, program-programnya lah atau visioner-visionernya lah ya. Misalkan terhadap mahasiswa itu kan diharapkan mahasiswa itu kan karena mahasiswa ini sebagai tulang punggung negara ya, sebagai generasi penerus
Kan Prabowo itu memberikan porsi. Contohnya KIP begitu. Apa? Contohnya KIP kuliah. Apa itu KIP itu? Kartu Indonesia Pintar. Ah. Oh, bukan, itu kan programnya Jokowi. Ya. Porsi. Ya oke lah, mungkin saya nggak ada waktu ya. Yang jelas, mari Mas ya, mahasiswa-mahasiswa, saya sering diskusi dengan teman-teman mahasiswa ya. Di saat mahasiswa itu misalkan punya misi ya, saya ingin bagaimana kemudahan komunikasi antar pemuda se-Indonesia terfasilitasi misalkan. Itu salah satu yang ada di program di media saya. Ya, jadi bagaimana di saat kemudahan komunikasi antara anak bangsa ini banyak yang diperoleh. Ya bisa tukar informasi, tukar produk, atau misalkan saling berbagi kan menjadi bisa. Ya apa menurut sampean? Kalau misalkan pemuda ini punya keinginan bagaimana kemudahan komunikasi antara anak bangsa ini terfasilitasi. Sehingga sampean dari mana sekarang? Dari NTT ya. Kan punya nggak teman Kalimantan? Misalkan Sulawesi, misalkan Irian. Kan nggak punya kan? Nah bagaimana kalau misalkan mahasiswa ini berkeinginan bagaimana kemudahan komunikasi antara anak bangsa ini terfasilitasi. Sehingga kemudahan komunikasi itu platformnya apa? Setiap RW bikin channel YouTube. Setiap RW bikin channel YouTube. Sehingga bagaimana kemudahan komunikasi antar pemuda RW 1 dengan yang lainnya itu menjadi clear. Si Mas ketemuannya di atas, ditunggu di Oh ya wis, monggo wis. ada latihan. Makasih ya. Oke. Ya ini loh ya. Jadi di saat pemerintah ini harus berinovasi, berkreasi ya, menampung ide-ide, ya, gagasan-gagasan. Kalau masyarakat itu disuruh berinovasi, berkreasi, berbuat sesuatu itu memang kemungkinannya itu sangat kecil, ya. Karena apa? Ya itu tadi di saat misalkan saya berbuat sesuatu ya, berkegiatan sesuatu, pasti orientasinya uang. Makanya besar harapan kami dengan adanya program rumah YouTube ini ya, diprogramkanlah oleh pemerintah. Ya. Jadi sehingga ada sesuatu yang baru di pemerintahan. Ya mungkin itu ya, selebihnya banyak materi-materi tentang rumah YouTube di channel Warung Informasi Bisnis atau Warisbi ya. Nah, jadi yang pingin berbagi, pingin sharing ya, pingin like, share, komen ya, Warisbi channelnya. Oke, mungkin itu ya. Informasi dari Kota Malang, kota indah ya, kota bermartabat, ini kota cerdas ya. Tapi menurut saya Malang menjadi kota yang berkualitas harusnya ya. Karena siapa ya nggak kenal Malang untuk Indonesia dengan Aremanianya. Oke, mungkin itu akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.